بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا قلوبا تسدأ كما يسدأ الحديد إذا أصابه الماء. قال: يا رسول الله وما جلاؤها؟ إسرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من المال. صدق الله العظيم. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Pemenang beserta keluarga, dan yang kami muliakan Bapak Imam dan pegawai Salah Masjid Al-Muhajirin Pasar Pemenang, dan yang kami muliakan Bapak dan ibu-ibu hadirin yang insya-Allah ahli surga, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, kami berdiri sejenak untuk mengajar bapak ataupun ibu-ibu. Namun kami berdiri sejenak hanya untuk membangunkan orang-orang yang pura-pura tidur. Kenapa? Karena susah membangunkan orang-orang yang pura-pura tidur daripada membangunkan orang-orang yang tidur. Maknanya apa? Bukan saya untuk mengajari ikan berenang, bukan saya ingin mengajari tupai melompat, namun kami berdiri untuk belajar dan memberi semangat kepada pemuda dan pemudi agar ia semangat dalam menuntut agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya menyampaikan satu saran, sebelumnya kami ingin mengenalkan diri. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah kenal dengan nama saya, yaitu nama saya Abdul Rahman Ar-Rasyid. Kami di sini bukan sendiri. Kami di sini bersama tim Safari PESDI. Apa makna PESDI? PESDI yaitu Persatuan Santri Jami yang berada di Aceh. Persatuan Santri Jami yang berada di Aceh. Namun kami bukanlah orang Aceh. Kami asli orang Empang Binao, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Merangin. Jangan salah, kami bukan orang Aceh. Yang berbaju hijau, yang ada di tengah baju-baju hijau, itulah tim-tim kami. Sebenarnya masih banyak lagi tim-tim kami. Ada yang dari Ngaon, ada yang dari Ibun Melangi, ada yang dari Pulau Melangko, ada yang dari Rantau Gendang, ada yang dari Bungo. Kena mengingat kena keadaan mereka jauh, ada yang sibuk, maka tak sempat hadir. Biasanya kami semobil itu penuh, kadang tak cukup mobil itu. Apa tujuan kami? Yaitu tujuan kami ingin meminta restu kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Semoga perjalanan kami, safari kami ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
seperti kami. Karena alhamdulillah sebenarnya pertengahan bulan 15 kemarin pengen masuk di sini, tetapi susah tengok banyak jadwal. Saya sempat ke sini tengok dah penuh jadwalnya, jadi agak takut-takut kayaknya. Dengan pengurus belum kenal. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah pertemukan kita di dalam majelis yang insya Allah barakah ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada satu hal yang penting. Di sini kami juga mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk beribadah. Apa ibadah itu? Nanti ketika saya berceramah, nanti ada daripada anak buah kami ataupun tim-tim kami yang menyebarkan amplop. Nah, kalau nyebut amplop ini agak grogi dikit kan? Jadi timbul pertanyaan, untuk apa itu amplop? Amplop itu kami memohon dana kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir. Untuk apa amplop itu? Untuk merenovasi kabilah Mesji, yang mana kabilah itu sudah berdiri 20 tahun. Zamannya Tengku Iskandar. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu kenal dengan Tengku Iskandar. Tengku Iskandar itu adalah alumni Istiqamatul Darul Mu'alim Banda Aceh. Kami ini penerus-penerusnya. Karena selama tempat kami belajar itu bukan terbuat dari beton, tetapi terbuat dari papan. Ya maklumlah, kita sama-sama tahu pada papan lah 20 tahun itu macam mana modelnya. Kadang digigit sayap, kadang tanggonya anaknya hilang sekong. Macam-macam lah 20 tahun. Kadang kami benar untuk sound system. Inilah dana-dana yang kami kumpulkan. Kalau dulu kami main sistemnya ke rumah, tapi kalau ke rumahnya agak susah. Karena banyak orang yang pergi ke rumah, takut kita dianggap orang-orang yang menipu, dianggap kita orang-orang yang memicu. Padahal tujuan kami baik, tapi dengan adanya kami berada di sini, dengan melakukan safari Ramadan, dengan cara inilah kami mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu untuk beramal. Selama kami itu untuk apa juga? Untuk kami belajar ceramah, salah satunya yang mulia untuk belajar khutbah Jumat, khutbah hari raya, belajar tentang agama, kebutuhan-kebutuhan yang nanti waktu kami pulang dari Aceh bisa dipakai oleh masyarakat itu. Jadi timbul pertanyaan, amplop itu bagaimana kami nak kasihnya? Kami kasih amplop, bukan kami minta malam nida. Tapi macam mana juga, mungkin malam besok ibu-ibu tarawih lagi bisa dititipkan kepada ustaz ataupun imam di Masjid Muhajirin, yaitu Ustaz Zulhedri, ataupun imam di sinilah, imam tetap. Mungkin malam ini tidak ada bawa duit, ya kan? Mungkin malam besok ada bawa duit. Berapa yang kita kami isi seikhlasnya? Oh, mau kasih 100.000, alhamdulillah, 5.000, alhamdulillah, 2.000, alhamdulillah, 5 juta pun kami terima. Kan aduh. Jadi jangan heran, kami minta itu bukan untuk mengenyangkan perut kami, tidak. Kalau makan, alhamdulillah kami sampai sekarang walaupun ada duit, alhamdulillah makan juga. Tetapi inilah untuk kami belajar, berlatih di Banda Aceh. Dah paham ibu-ibu bapak-bapak sekalian? Nah, ya alhamdulillah, jangan takut. Itulah cara kami mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu beramal. Kenapa? Sedekah itulah bekal kita nanti di akhirat. Kita ini akan menuju kepada akhirat. Mana fasad sadaqatun minal mal. Tidaklah sedekah itu, wahai ibu-ibu sekalian, menghilangkan atau mengurangi harta kita. Jangan anggap sedekah itu menghilangkan harta kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak. Tetapi sedekah itulah yang akan nanti menjadi amalan soleh ketika kita berada di alam yang hakikat, yang kekal untuk selama-lamanya, yaitu akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang
kita mampu melangkahkan kaki, melambaikan tangan menuju ke masjid. Disebabkan apa? Karena adanya hidayah yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dunia kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah dan kepada orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah. Kalau masalah dunia, Pak, Allah itu memberikan kepada orang yang dicintai dan kepada orang-orang yang tidak dicintai. Itulah dunia. Dunia yang kita cari Allah berikan. Baik kita tidak beriman, tidak melakukan apa yang diperintah oleh Allah, Allah akan beri itu dunia. Namun wala yaqal iman illa man yuhab. Allah tidak memberikan Islam dan iman kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Jadi bersyukur kita kepada Allah. Allah masih memilih kita, masih mencintai kita. Karena sebab itu kita berada di tengah-tengah masjid yang tercinta ini. Disebabkan apa? Hidayah Allah yang diberikan kepada kita. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur. Kadang Pak, Bu, masjid itu dekat di depan kantor kita. Dari rumah itu berapa langkah, mungkin dekat sekali. Tetapi kalau memang tidak ada hidayah dari Allah, jangan harap kita bisa masuk ke dalam masjid ini. Makanya kita bersyukur. Bersyukur masih Allah, masih sayang, masih cinta kepada kita. Bagaimana kita membalas kasih sayang Allah? Yaitu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, kalau ibu nak mengharapkan saya ceramah nak ketawa, tak akan ketemu. Tak ketemu, nak nunggu ketawa, tak ketemu. Ada wajah-wajah saya ni orang yang melawak. Ada tak? Tak ada kan? Jangan harapkan untuk ketawa. Saya menyampaikan ilmu yang saya sampaikan. Saya menyampaikan walaupun pahit bapak-bapak dengarkan, walaupun pahit ibu-ibu dengarkan. Tetapi inilah ilmu. Kadang tak sesuai dengan kita, itulah agama Islam. Agama Islam indah, tetapi yang tak indah hati kita. Kalau kita mendengar dia tak sesuai dengan pikiran kita, kita merasa tak senang, kita merasa ajih tak ajih. Hati-hati, itu ada masalah dengan hati kita. Makanya kita yang alhamdulillah yang hadir pada malam hari ini, hatinya sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam dan lupa pula kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di permukaan bumi ini tak lain dan tak bukan hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana beliau bersabda, innama bu'istu litammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus di permukaan bumi ini, kata Allah. Tak lain dan tak bukan hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Manusia akan lebih tinggi derajatnya dibanding para malaikat apabila manusia mendahulukan akalnya, mendahulukan akal pikiran
pesan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis tersebut ada kata larangan dan anjuran. Silakan engkau Muhammad hidup sesuka hatimu. Mana ancaman? Engkau Muhammad sesungguhnya engkau akan merasakan yang namanya mati. Dapat kita ambil kata-kata tersebut. Kalau memang Nabi Muhammad saja yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ahli surga. Namun Rasulullah SAW selalu melakukan ibadah kepada Allah, selalu beristighfar dalam setiap hari 70 kali. Bagaimana kita bukan siapa-siapa? Kita bukan presiden, kita bukan pejabat, kita adalah manusia biasa. Apa yang seharusnya kita lakukan? Mungkin kita belum tahu siapa, kita belum kenal siapa diri kita. Apa kata Rasul? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, sungguh dia akan mengenal Tuhan. Timbul pertanyaan pada diri kita, kita ini adalah siapa? Kita ini siapa, Pak? Siapa kita ini? Bu, kita ini siapa? Kita ini adalah hamba Allah. Kalau kita menyadari kita hamba Allah, pastilah kita ini ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan kita? Yaitu Allah Azza wa Jalla. Kalau memang kita ini manusia yang lemah, maka kita akan berharap kepada sesuatu yang kuat, kepada zat yang lebih kuat. Karena kita ini adalah manusia yang lemah. Manusia yang lemah, maknanya apa? Sering lupa. Baru sekali dikandung, cepat kali lupa. Inilah manusia, membuktikan manusia itu adalah manusia lemah. Kalau kita menyadari kita adalah hamba yang lemah, pasti kita bergantung kepada zat Allah yang Maha Kuasa. Kita hidup di dunia ini dianjurkan untuk berbuat sesuka hati. Mau kita beribadah kepada Allah, mau kita tidak beribadah kepada Allah, silakan. Tetapi ingat, Allah mengatakan, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Pak, mati ini adalah rahasia Allah. Ajal ini ketika kita larinya selalu mengejar. Namun ketika saat kita sedang berdiri tetap, ajal itu menunggu. Ajal itu tepat di atas kubur-kubur kita. Setelah ajal itu datang, belum berhenti sampai di situ lagi. Masih ada kubur yang menunggu. Pak, jangan dianggap kita hidup ini aman baik di dunia. Kalau memang kita merasa kita aman di dunia, hati-hati, karena dunia ini bukan tempat kita untuk selama-lamanya. Kita ini numpang, kita ini ibaratkan musafir dalam perjalanan belum sampai tujuan kita, Pak. Kita ini baru di pertengahan, belum sampai penghujung. Mana penghujung kita? Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. La aisha illa aishal akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kalau kita memang tahu kita ini adalah sementara, tentu saja kita mempersiapkan bekal diri untuk menuju akhirat. Timbul pertanyaan lagi, apa bekal kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada akhirat? Allah Subhanahu wa taala memberitahu berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kamu, kata Allah. Apa bekalnya? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna takwa?
Maknanya apa? Kita menjauhi larangan Allah, mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah. Kalau sesama manusia kita bisa bersembunyi, kita bisa berbuat baik di depan manusia, di belakang manusia kita bisa tidak baik, karena manusia tidak tahu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa mengetahui apa yang tidak manusia ketahui. Ingat pesan Jibril yang pertama, hiduplah sesuka hati, karena kaum Muhammad akan merasakan yang namanya mati. Yang kedua, wa man ahbabta fa innaka majziyun. Amufari, kerjakanlah wahai Muhammad, cintailah hamba wahai Muhammad apa yang ingin kau cintai. Kita boleh mencintai anak istri, mencintai duniawi, boleh, silahkan kita cintai. Namun ingat, apa yang kita cintai pasti akan meninggalkan kita. Kalau dia meninggal kita, kita meninggal dia. Inilah harta, wanita, tahta, semuanya yang kita cinta, yang kita kumpulkan, semua akan meninggalkan kita. Jangankan harta yang tidak bergerak, anak itu sebagai harta yang bergerak pasti akan meninggalkan kita. Ada makna meninggalkan dengan secara sementara. Kadang anak itu menuntut ilmu di negeri yang lain, meninggalkan juga. Tetapi ada makna yang nanti meninggalkan untuk selama-lamanya. Nunggu lagi kita nyusul. Pasti kita akan berpisah dengan apa yang kita cintai. Itu yang kedua pesan Jibril kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wahai Muhammad, kerjakanlah apa yang ingin engkau kerjakan wahai Muhammad. Tetapi ingat wahai Muhammad, apa yang engkau kerjakan pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak mengerjakan salat 5 waktu, nak tidak, silahkan. Islam itu tidak ada paksaan. Karena Islam itu indah, karena Islam itu tinggi. Tiada yang meninggikan Islam selain Islam itu sendiri. Kenapa kita tidak mampu melakukan apa yang diperintah oleh Allah? Karena kekurangan iman, karena lemahnya iman di dalam dada. Mungkin kalau kita seorang laki-laki sering, ibu-ibu pun sering dengan ceramah, kalau bapak-bapak sering dengan khutbah, sering dengan ceramah, tetapi kenapa apa yang disampaikan tak pernah lengket, tak pernah tersentuh di dalam hati, tak pernah tersimpan di dalam hati? Ingat, hati-hati, hati-hati dengan hati. Berarti hati itu sudah bermasalah dan error itu hati. Jangan salah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hati ini juga bisa berkarat. Apa kata Rasulullah? Inna hadza quluba tasdam. Sesungguhnya hati itu berkarat. Kama yasdam hadidu idza asabahul ma. Sama macam besi hati itu. Apabila kena air dia akan berkarat. Hati juga begitu, tapi bukan kena air berkarat. Bagaimana juga hati itu akan berkarat? Ketika kita melakukan keburukan, satu keburukan, maka akan tumbuh bintik hitam di dalam hati. Ketika kita selalu melakukan keburukan dan kemaksiatan, maka akan selalu lagi tumbuh bintik hitam. Sehingga banyaknya kita berbuat kemaksiatan, sehingga berkaratlah hati. Sehingga apa yang disampaikan oleh penceramah tidak pernah masuk di hati. Dengan pegangan dua telinga kiri tidak pernah duduk di dalam hati. Kenapa? Hati kita sudah berkarat. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa majidah, bagaimana untuk menghapuskan hati yang berkarat ini ya Rasulullah? Kasratul dzikrul maut, banyak-banyak mengingat mati. Kalau kita di zaman sekarang Pak, lebih banyak pergi ke kondangan daripada memang melayani menziarahi orang mati. Kalau seandainya kita tahu hikmah kita datang mengubur
tersebut, insya Allah hati kita akan terbuka. Itu obatnya. Tafakkur sa'ah khairun min ibadatis sana. Berpikir 1 jam saja, berpikir tentang apa? Bukan dunia. Berpikir tentang mati itu lebih baik daripada ibadah setahun. Berpikir kita kamar, kita mati. Apa bukan yang kita persiapkan? Siap apa belum aku menghadapi mati? Mati tidak siap, tak siap, mati akan datang. Maka persiapkan dengan amalan soleh. Yang kedua, ya Rasulullah, bagaimana menghilangkan kalau dengan selain mati, ya Rasulullah? Wa tilawatul Quran, membaca Al-Quran, membaca Al-Quran kita dianjurkan. Tak perlu banyak-banyak, tak perlu panjang-panjang. Yang penting istiqomah. Dapat sehari sebaris. Kenapa? Kita ini sudah di masa akhir zaman, akhir banyak fitnah. Rasulullah SAW bersabda, saya di zamanun la yabqa minal Islam illa ismuhu. Di masa akan datang nanti, kata Rasulullah, entah masa sekarang atau masa setelah itu, wallahu a'lam. Tetapi kata Rasulullah, masa itu akan datang. Apa katanya? Islam ini yang kekal, yang tinggal cuma namanya baik. La yabqa minal Islam illa ismuhu. Islam ini hanya tinggal namanya saja. Terbukti tak kita realita yang ada saat ini? Apa yang diperintahkan oleh Allah, salat lima waktu. Banyak orang-orang yang melalaikan salat. Orang-orang yang tidak salat, maka orang-orang itu adalah orang-orang yang meruntuhkan agama Islam. Makanya dikatakan Rasulullah, tidak kekal Islam ini kecuali namanya saja. Nah, kita ini laku 9 dalam puasa, wajib bagi bapak-bapak dan ibu-ibu zakat. Wajib zakat. Ibadah puasa kita ini yang kita lakukan selama 1 bulan hampir penuh ini, tak akan diterima oleh Allah, akan terombang-ambing di antara langit dan bumi. Maka tidak akan pernah diangkat oleh Allah, diterima oleh Allah apabila orang itu tidak melaksanakan, tidak menunaikan zakat. Wajib bagi kita untuk menunaikan zakat. Apalagi zakat sekarang ini ada banyak cara. Ada yang zakat pakai beras, ada yang zakat pakai duit. Apa boleh? Boleh. Yang tak boleh sih kok. Kalau pakai mahal beras, ambil duit. Kalau mahal duit, ambil beras. Itu tak boleh. Itu mempermainkan hukum agama Allah. Kalau kita bermazhab Imam Syafi'i, yang wajib beras. Kalau Imam Nawawi pakai kuat, boleh. Tetapi jangan, kalau ini beras dikit, ambil di sini. Kalau ini beras dikit, ambil di sini. Itu yang tak boleh. Ambil dikit, ambil satu-satunya. Pakai beras, pakai duit. Tetapi kalau kita yang lebih baik adalah pakai beras. Mayoritas kita Indonesia bermazhab Imam Syafi'i. Inilah akhir zaman. Islam tinggal namanya saja. Orang mengaku Islam tetapi dia tidak melaksanakan apa yang diperintah oleh Islam. Yang kedua, wala minal Quran illa ismuhu. Kata Rasulullah, akhir zaman nanti Al-Quran hanya tinggal tulisannya saja. Kita tengok Al-Quran kalau di masjid banyak. Di rumah saya yakin di tiap rumah bapak ibu-ibu pasti ada Al-Quran. Tetapi yang jadi masalah, pernah tak kita buka Al-Quran itu? Pernah tak kita baca Al-Quran? Jangan sampai Al-Quran ada tetapi tidak kita baca. Al-Quran huwa nurul mubin. Nur, cahaya yang nyata. Wa dzikrul hakim, sebutan yang bijaksana. Wasiratul mustaqim, petunjuk yang lurus. Inilah Al-Quran. Maka kita, kalau kita ingin menghilangkan bintik hitam yang ada di dalam hati, maka kita berbanyak membaca Al-Quran. Maknanya apa? Istiqomah dalam membaca Al-Quran. Apalagi kita berada di dalam
kita masih diberikan oleh Allah kesehatan badan, kesehatan pikiran, maka pergunakanlah kesehatan yang dipinjamkan oleh Allah kepada kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepada Allah. Maka dari itu kita persiapkan bekal kita untuk menuju akhirat, yaitu dengan cara bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, melakukan apa yang diperintah oleh Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah. Apabila kita sudah bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memudahkan segala urusan-urusan kita, akan dipermudah oleh Allah. Jangan takut miskin, jangan takut tak makan. Ketika kita bertakwa kepada Allah, yakinlah Allah pasti akan memudahkan jalan urusan kita. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Kalau memang ada kata-kata yang benar, itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kesalahan dan kekhilafan, itu karena kekurangan ilmu kami sendiri. Ilal liqa ma'assalam.